padi itu dengan kulit beda lagi timbangan, lebih besar lagi timbangannya. Ya. Wa'lam annal aruzza mimma yuddakharu fi qashrihi wa la yu'kalu ma'ahu fatajibu fihi in balagha asyrata awsuqin. Dalam hal ini ketahuilah bahwa padi yang disimpan beserta kulitnya yang tidak turut termakan, kewajiban zakatnya adalah bila telah mencapai 10 wasak. Yang tadi 6 kan? Nah, ini 10. Ya itu kalau 10 itu berapa? Tambah lagi itu hitungannya itu. Ya, padi lebih lama kan? Usyurun lizakati in suqiya bila mu'natin kamatarin. Untuk itu dikenakan zakat sebesar 10% jika pengairannya waktu menanam didapat tanpa biaya, misalnya air hujan. Nah, jadi kalau kampung kita kan hujan 10%, kalau ada biaya itu macam sawit. Nah, untuk yang di atas artinya yang dapat air hujan. Ya, zakat. Kenapa tuh? Wa qala sawa'un azuri'a dzalika qasdan am nabata ittifaqan kama fil majmu'i hakiyan fi hakiyan ittiqaq wa bihi yu'lamu dha'fu qawli Syekh Zakaria fi tahririhi tab'an li aslihi yushtaratu liwujubiha ay yazra'ahu malikuhu aw naibu fala zakata bima in zara'a bi nafsi aw zara'ahu ghairuhu bi ghairi idnihi. Wa qala demikian itu baik sengaja ditanam maupun tumbuh secara kebetulan. Seperti keterangan dalam Al-Majmu' yang mengemukakan bahwa hukum seperti itu adalah telah disepakati ulama. Dengan ya itu Syarqawi, juga namanya Al-Tahrir. Karangan ini sezaman dengan Tuan Guru ya yang mengarang Sabilal Muhtadin, itu sezaman ya kalau Syekh apa yang mengarang Alat Tahrir itu. Kalau saya sekarang Ansari lebih tua lagi jauh masa itu tidak. Sebagai mengikut pada asalnya, untuk kewajiban zakatnya disyaratkan hendaknya ditanam oleh pemiliknya atau wakilnya. Bukan tubuh sendiri ya. Dan berarti tidaklah wajib dikeluarkan zakatnya untuk yang tumbuh dengan sendiri atau yang ditanam oleh orang lain tanpa seizin pemiliknya. Kita punya tanah luas di pekarangan, tahu tumbuh kelapa, tumbuh macam-macam. Ya tak? Macam-macam, tapi tidak sampailah kalau ke situ. Kalau sampai ratusan hektar, nah ini baru nih masalah ya. Berarti kalau sawit itu satu kapling itu 250 batangnya sawit. Jadi kalau yang dia normal itu sebulan bisa 2 kali panen itu. Kadang kalau yang subur tuh pohonnya itu bisa 60 kilo satu tarikan itu. Ya. Besar tuh yang di ulu-ulu tuh. Tapi tidak pernah kedengaran orang bayar zakat. Bagaimana harta tambah berkah? Habis-habis gitu tuh lah. Ya, karena hak orang lain yang tidak kita berikan. Nah, diberitahu kan bilang dia ada dibilang zakat itu padahal ada sudah keputusan Majelis Ulama Indonesia pusat seluruh Indonesia bahwa hasil ekonomi yang nilai ekonomi seperti itu akan dikenakan zakat. Sudah dibacakan dulu sudah. Ya. Wa qala
wala yudhammu jinsun ila akhar litakmilin nisabi bi khilafi anwa'il jinsi fatudhammu wa zar'an al-'am yudhammanani in waqa hasaduhuma fi 'amin. Satu jenis tidak bisa ya pernya itu, per berapanya. Lain halnya macam-macam kualitas kata orang tidak. Dalam satu jenis maka bisa dikumpulkan hasil dua pemanenan, bisa dikumpulkan bila keduanya terjadi dalam 1 tahun. Far'un cabangnya ya. Bapak ada yang mau tanya di belakang tuh? Kalau masalah zakat malah seorang mau bertanya, tidak mengeluarkan soalnya. Ya. Masjid karena tidak tertentu siapa pemiliknya. Jadi kalau pohon kita ini tanam pohonan semua kelapa di jalan oleh Pemda, itu tidak semua tidak kena zakatnya. Ya, jadi kalau mau tanam begitu ya, indah kan hasilnya, tapi tidak tahulah tuh siapa yang nyolong malam-malam nanti. Nah, ya, di kita tanam begitu selesai, kawan di kampung saya pinang dijemur, dia bilang orang angkat kan di samping jalan. Dijemur, diangkat kawan. Allahu Akbar. Beda kita ada di Singapura itu kecil negerinya, apalah besaan tungkal nih jauh mungkin kumpul. Itu setiap gedung-gedung itu di bawah itu ada pohonan banyak, kelapa, nangka, yang cuma ada orang tertentu atau jamaah tertentu. Misalnya kepada putra si Zaid, tahu kan namanya orangnya. Siapa saja namanya. Demikian disebutkan An-Nawawi dalam Al-Majmu' kitab itu. Nah, baru kenakan ya zakat. Ustaz kita ada juga begitu. Ya tapi penting dipelajari. Tahu ditanya orang enggak kau tahu kan nanti ilmu tersebut itu ya. Wa afta ba'dhum fi mauqufin ala imamil masjidi awil mudarrisi bi annahu yalzamuhu zakatuhu kal muayyani qala shaykhuna wal aujuh khilafuhu bi annal maqsuda bidzalika al jihatu duna syakhsin muayyanin. Sebagian ulama mengeluarkan fatwa bahwa barang wakaf untuk imam masjid atau guru adalah wajib dilakukan zakatnya. Nah, imam masjid. Karena mana ada di tungkal nih imam masjid yang bergaji? Mana ada ya? Nah, itu sembilan orang saja lah. Kalau Malaysia, Brunei, Singapura, Thailand itu, Bangladesh, India, Pakistan, apa itu semua dia bergaji imam tuh. Apalagi Saudi Arabia. Ada, jadi enak dia petugas, tidak susah lagi dah. Tak makmum banyak, kada banyak kan dia sudah imamnya, bilalnya lengkap semua dengan kaum-kaumnya itu. Apalagi kita kan tidak ada gitu kan. Nah, tahu pemerintah daerah bikin begitu, apalah salah lagi aku petugas ya. Apa sih bukan duit kau juga? Nah, betul. Daripada duit bikin masa tempat-tempat ancol, bacol. Nah, kelakuan tak betul-betul tuh, betul tak? Hutan-hutan apa tuh? Hantu belau tuh dimasukkan di situ. Coba buat orang agama itu yang agamis ditinggalkan ada. Nah, madrasah ini tidak ada. Budak-budak tahfiz Quran nih. Coba bikin program tungkal nih, kawin massal. Ya, jadi kawin semua kau nih. Betul tak? Kalau sunatan massal itu udah pada umum dah. Bersunatlah semua kau kan? Ya, itulah kawin massal baru dibikin. Di Arab Saudi itu kita di situ setiap tahun tuh 7.000 pasangan yang kawin tuh. Nah, berapa ribu tuh dikasih orang-orang sugih itu. Barang bukan sembarangan dikasih. Nah, ini yang kasih dipannya, dikasih jadi nikah massal. Kasih duit. Ya, jadi orang tungkal sok pula nak wakaf masjid. Mana ada sana wakaf masjid? Ya, wakaf Quran tidak ada, wakaf masjid. Orang sugih-sugih punya masjid sendiri, punya madrasah sendiri. Yang mana Pakih Lidawajin itu bos ayam satu Saudi. Itu Guru Daud almarhum pondok Mubarak di Jambi. Itu lama di Pakih Lidawajin. Ya, kawannya waktu kecil-kecil tuh tahfiz Quran, pulang ke Indonesia dipanggil lagi ke sana. Tuh.
Imam di Aziziyah. Bos ayam, kita bos ayam, dia sendiri bos, dia fikir yang sedang cuci ayam, motong ayam, nyukikan ayam, dia pula semua. Kalau di sana tidak, punya madrasah, betulisan yang madrasah ini, betulisan yang punya dia gaji sekali semua, pada, indahnya. Ada orang tungkat tak wakaf kemana kau bilang kau? Ya, tidak ada, sudah orang punya semua, paham tak? Allah. Nah, mana mudah tahu nanti ada. Kalau pemerintah daerah tengok nih anak-anak kita daripada malam minggu yang jalan-jalan tak karuan tuh ngebeng-ngebengnya gawe cuk kemana tuh begitu, panggil ada ya, insyaallah betul. Mengurangi maksiat paling tidak. Mau tak kalau kira bikin begitu? Kata si anu, pilih aku, dia bilang. Sekali pilih dia pula yang kawin, bukan orang kawinkan orang. Ya, enak kalau gitu ya. Ini hafal Quran nih, kasihan coba tuh. Kajung dewe. Ya, hafal Quran nih, banyak nih 30 juz ini. Bukan sembarang saudara. Nih ada depan aku nih. Tak ada perhatian orang. Nih 30 juz, kepalanya nih Al-Quran. Tak perhatian orang. Lebih baik orang nonton bola malam kemana kalah juga dah. Udah tahu. Sibuk dari pusat sampai ke bawah nonton bola pemerintah daerahnya. Tak ada apa-apanya. Betul tak? Santak bertiduran nonton bola. Ya, coba budak-budak yang muda-muda nih. Nah, cepat kawin dengan mudah-mudahan ya. Aminkan saudara. Ustaz doakan cuma kau. Ya mudah-mudahan ya cepat tuh lambat-lambat nyusahkan tangan cuma menang kau ya itu tadi ya indah ada ya, kita ada ya punya pondok pesantren sian guru-guru tuh gajian sudah nak gaji dah kecil. Nah pasal jualan sayur jualan nasi dikit-dikit betul tak mana pun nak untuk ilmu dia ya dipikirkan dia. Mau tak mau akhirnya dia kalau nak berduit itu jadi jurkam dia, ustaz kiainya itu. Betul tak? Nah, tak ada tuh kan tak ada jadi jurkam tuh. Asal pondok dia jadi jurkam. Mesti pakai partai ya tak? Nah, ustaz nomor apa? Aku nomor 4. Bilang aku tak ikut 1 2 3. 4 punya aku. Ya, itu kalau ada. Betul lah betul. Cepatlah jadi. Betul lah betul. Kau. Nah, ini nyinggung pula. Kebetulan banyak malam ni ya. Malam apa malam ni? Malam Jumat ya. Nah, apalagi mudah mustajab doa kau Ya, apalah. Yang tua-tua apa lagi Itu besok ada pula yang meninggal tuh di ujung-ujung dah. Ya, udah tanggal habis sudah kalendernya dah. Ya. Ya Latif. Apa namanya apa tuh? Baca. Ya. Tanbihun. Nah ya. Belum baca lebih saya. Jadi belum ya. Sebagian ulama mengeluarkan fatwa bahwa barang wakaf untuk imam masjid atau guru adalah wajib dikeluarkan zakatnya. Mana ada orang zakat buat guru sini? Ya tak? Ya, seperti halnya wakaf untuk orang tertentu. Nah, guru kita ini berkata, menurut yang lebih berwajah, yang cocoklah, bukanlah begitu, karena yang dimaksud dengan perwakafannya adalah kepentingan imam atau guru tadi. Guru kasihan tiap hari datang. Sekarang negeri kita ini payah. Ya, sumur ngejar timbanya masih lari. Orang mesti timba ngejar sumur, pada gurunya datang kemana-mana ngajar. Tanda orang bayar, apalagi guru Quran nih kasihan. 50.000 saya tanda karena orang tua itu bayar kemahalan ustaz mata duit bilang. Tapi beli rokok sehari tahan 50.000 tuh. Udah betul kelakuan anak-anak pintar ahli akhirat yang dibeli asap. Tuh. Ini nyinggung betul-betulan, ada main-main. Ya. Nah, kepentingan imam atau guru bukan imam atau gurunya itu sendiri. Ya. Wa qala tanbihun. Nah. Qala al-Jalal al-Bulqini fi hasyiyatir Rawdah. Tab'an lil majmu'i inna ghullatal ardi al-mamlukati awil mawqufati ala muayyanin in kanal badru min mali malikiha awil mawqufi alaihi fatajibu alaihi zakatu biha akhrajathul ardu. Peringatan sebagian mengikuti Al-Majmu' kitab Imam Nawawi dalam Hasyiah Ar-Rawdah. Jalal Al-Bulqini berkata,
Sesungguhnya penghasilan dari bumi yang dimiliki atau diwakafkan kepada orang tertentu, nah, apabila bibitnya diambil dari harta pemiliknya atau penerima wakaf, maka baginya wajib mengeluarkan zakat hasil bumi tersebut itu. Nah. Ya. Wa qala fa in kana al-badru min malil 'amil wa jawwazna al-mukhabarata fatajibu zakatu 'alal 'amil wala syai'a 'ala sahibil ard li'anna al-hasila lahu ujratu ardihi. Apabila bibitnya itu dari harta penggarap tanah, dan di sini kita membolehkan mukhabarah, maka bagi penggarap itu wajib mengeluarkan zakat hasil bumi bahagiannya. Sedang pemilik tanah tidak wajib menzakati bahagiannya karena yang ia terima itu adalah merupakan sewa buminya. Nah, tuh, menyewakan ya. Wa qala wa haitsu kana al-badru min sahibil ardi wa utiya minhu syai'un lil 'amili la syai'a lil 'amil li'annahu ujratu 'amali intaha. Kalau bibit itu dari pemilik tanah, lalu sebahagian hasilnya ia berikan kepada penggarap, maka penggarap tidak wajib menzakati karena yang ia terima itu sebagai upah pekerjaannya. Jadi penggarap upah banyak apapun tidak kena kredit upah. Orang punya tanah itu sama dengan sewa, yang menggarap itu yang bayar zakat itu karena dia mendapatkan hasil tersebut itu. Sedangkan sewa tanah kan dia sewa, sedangkan pekerjaannya itu walaupun banyak dia hasil upahnya itu ya. Nah, jadi kalau 3 golongan itu yang kena yang menggarap itu ya. Ada tak tukang kebun di sini? Tak ada bisa kebun ya? Nah, bisa berkebun dulu. Nah, sekarang tak mau lagi berkebun tak? Selama jual minas ini, ya. Ini tukang kebun juga dulu. Kenapa kebun? Nah, tuh. Ada ceritanya. Dulu kalau kebun kurus sudah naik bisa gemuk dia. Ya, ya. Enak ya tak? Bismillah. Kenapa? Ada yang mau tanya di situ? Wa qala wa tajibu zakatu li nabatil ardil mustajarati ma ujratiha 'ala zari'i. Nah, tuh, lagi ini. Yang wajib membayar zakat hasil bumi yang digarapkan dan upahnya termasuk pajak dan lain-lain adalah penanamnya. Nah, tuh. Yang menyewa ya. Awak katanya banyaknya buminya tak bayar. Iya, aku nyewakan sama kau. Kau yang menanam itulah yang bayar. Yang dapat upahan itu dan pelakunya hasil kerjaku. Nah, itu ya. Jelas itu. Wa qala wa mu'natul has wa mu'tu dha'nin laha sanatun aw saniyatu ma'zin laha sanatani wa ju'udz dzakaru wa in kanat ibiluhu inathan lal maridu in kanat ibiluhu sihahan. Untuk setiap 5 ekor onta zakatnya seekor kambing. Tak tahu kambing kibas lah. Sekali-kali tidur sama dia di kandangnya itu baru tahu. Ya dak, dulu kalau orang tua-tua di sini dulu tahu kambing kibas itu dulu yang piara pasirah asmuni kibas itu ya dak. Untuk setiap 5 ekor onta zakat seekor kambing kibas berumur 1 tahun atau kambing Jawa umur 2 tahun atau kambing Jawa. Nah, ya. Kita orang tunggal kambing kacang. Ya, kalau badut mantap yang bertanduk tuh, lain lagi ya. Boleh kambing jantan walaupun ontanya betina semua. Apa ya? Tapi tidak boleh kambing yang sakit. Nah, jika onta-ontanya sehat semua.
Ya. Tidak yang sakit-sakit dikasihkan ke orang. Nah, ya. Wa qala ila 25 minha fa fi 10 syatani wa 15 thalathun wa 20 ila al-25 arba'un. Ini zakatnya. Seperti itu berlaku sampai jumlah ontanya 25 ekor. Nanti sapi lain lagi ya. Maka untuk 10 ekor onta zakatnya 2 ekor kambing, 15 ekor onta zakat 3 ekor kambing, dan untuk 25 ekor onta zakatnya 4 ekor kambing. Semestinya 5 kan? Bertambah banyak ontanya, bertambah berkurang tuh zakatnya. Coba. Nah. Tak mau juga bayar, hilang tuh onta kambingnya. Kita tak biasanya ya. Ya, kambing pernah dijual sate di ujung sate kambing juga. Sate mana dia bawa? Ya, betul. Wa qala fa idza kamulatil 25 fa bintu makhadhin laha sanatun ya wajibuha ila 36. Wa qala summiyat bidzalika li anna ummaha analaha antasira minal makhadhi ail hawamili. Maka zakat seekor onta betina bintu makhad. Bintu makhad itu apa? Di mana situ? Itu putrinya sang hamil, tuh. Betinanya yang hamil itu anaknya. Kenapa di bintu makhad? Induknya telah sampai waktu menjadi hamil, bunting lagi. Tuh, ya. Berumur 1 tahun, kewajiban ini berlaku sampai pada jumlah onta 36 ekor. Sumiat onta disebut bintu makhab, putrinya yang hamil, karena induknya telah sampai pada waktu menjadi hamil, bunting lagi. Nah, itu maksudnya. Kenapa adzan ya? Wa fi 36 ila 46 bintu labunin laha sanatani summiyat bidzalik lianna ummaha ana laha an tad'a thaniyan wa tasira dzata labanin. Untuk onta berjumlah 36 sampai 46 ekor, zakatnya seekor onta betina bintu labun berumur 2 tahun. Dinamakan bintu labun, putrinya si kaya susu. Ya. Sebab induknya telah sampai pada waktu melahirkan yang kedua kalinya dan mempunyai banyak air susu. Betina yang anaknya yang tua itu tak nyusu lagi. Tuh. Coba orang zakat perhatian, untuk kita mana lah? Zakat setahun sekali aja, ada yang tak mau berzakat. Nah, tuh, ya. Wa fi 46 ila 61 hiqqatun laha 3 sinin. Summiyat bidzalika li anna istahaqqat an turkaba wa yuhmal 'alaiha aw ayatrukaha al-fahlu. Wa fi 61 jaz'atun laha 4 sinin summiyat bidzalika li annaha yajda'u maqdamu asnaniha ay yasqut. Wa fi 76 binta labunin. Untuk onta untuk onta berjumlah 46 sampai 61 ekor, zakatnya seekor onta betina hiqqah berumur 3 tahun. Tambah besar ya itu ya. Dinamakan hiqqah sebab telah berhak dikendarai. Senaik kita dibebani muatan atau dikawini oleh pejantan. Bukan kau yang ngawini. Ada pejantannya unta itu, ya. Tuh. Ini boleh dikawini, mendingan biasanya botak kau. Baca terus ya. Dan dikatakan untuk onta berjumlah 61 ekor tadi, zakatnya onta betina jaza'ah berumur 4 tahun, dinamakan jaza'ah sebab telah tanggal gigi-gigi bahagian depannya. Tuh. Kalau kita tuh gigi susu namanya. Ya.
Wa fi sittin wa sab'ina binta labunin. Untuk onta berjumlah 76 ekor, zakatnya 2 ekor binta labun. Yang 2 tahun tadi ya tak? Kadang-kadang orang ada juga onta tak usah dibaca lah, bilang apa salah dibaca. Ya. Kenapa? Ya, adzan ya. Adzan. Ya. Udah, kalau adzan cukup dulu. Tinggal zakatnya nunggu saja kita ya tak? Oleh karena ontanya tak ada di tungkang, tak kebagian lah tuh. Ya. Itu saja lah, mudah-mudahan. Tar lagi nih hair korban kan. Nah, ini kalau korban saja lagi hal seperti itu ya. Masalah bagian atau tidaknya. Jadi mau tanya itu? Masalah fatwa Al-Bukini tadi. Di situ kan ada 3 kasus, 3 penjelasan tentang hasil bumi tadi. Pertama, kalau bibit itu dari pemilik, maka yang wajib zakat si pemilik bibit, pemilik tanah. Kalau dari yang menggarap, maka yang wajib zakat si yang menggarap. Kemudian yang ketiga, kalau bibit itu milik si pemilik tanah, kemudian dikasihkan, maka yang wajib zakat yang menggarap. Karena hasil dia gitu. Nah, pertanyaannya gini kan, ini misalnya 2 beradik nih. Mau digarap. Itu kami punya tanah gitu. Kenapa? Dia menggarap. Bibit tuh kongsi belinya. Nah, jadi antara berdua ini mana yang keluarkan, karena sama-sama beli bibit. Yang punya tanah beda yang punya. Ya, kalau dia kongsi berarti yang hasil yang dikongsi itulah separuh seorang zakatnya. Ya, jadi kau separuh, adik kau separuh. Jadi kalau dia cuma menggarap di situ, ya dia menghasilkan baik bibit itu tentu kau tak kena apa-apa. Kau cuman ngambil sewa daripada yang disewanya itu. Tapi kalau ikut juga kau di situ andil, tetap keluarkan separuh-separuh itu. Walaupun yang belakang tidak. Maka 3 hal di situ. Ada yang punya tanah, ada yang penggarap, ada yang begawe. Yang begawe juga tidak, karena hasil apa dia gaji dia. Yang penggarap tuh dia dikeluarkan. Yang punya tanah hasil sewa. Itu saja. Jadi kalau kau itu saja masalahnya. Jelas itu kelar. Wallahu a'lam. Bissawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma zidna ilman wa salihin wa sallallahu Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Allahumma Jalal Banjari.